kalau di diskusi sama moderator mungkin ya Ustaz ya, mohon maaf, terima kasih atas kehadirannya. Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah untuk kita belajar memulainya. Bapak Ustaz, waktu dan kesempatan diserahkan kepada. Sebelum kita mendengar ya, untuk baca surah Fatihah untuk almarhum Bapak Edi Sutarma bin Marga. Edi Sutarma bin Bapak Marga. Edi Sutarma bin Marga. Allahumma firlahu warhamhu wa'afna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah almarhum melihat kita, cuma kitanya enggak kelihatan. Wa bainahuma barzakhun la yabghiyan, kata surah Al-Rahman. Antara alam dunia dengan alam akhirat itu ada pemisah. Pemisahnya namanya barzakh. Barzakhun itu artinya pemisah. Alam kubur sama dengan alam barzakh, kan gitu. Nah pemisah ini dindingnya itu kayak dindingnya seperti kaca, tidak bisa dilewati tapi kelihatan. Jadi almarhum Bapak siapa? Edi Sutarma. Tarman Edi Sutarma. Insyaallah melihat kita. Dan melihat ini niat baik keluarga. Senang misalnya. Karena kalau melihat dari hadis Nabi banyak sekali yang kita sampaikan waktu. Betul kenal sama Bapak Ibu juga waktu saya ngisi di pengajian ya. Di Geria Jati waktu bulan puasa Pak. Nah, yang lain menyampaikan masalah sholat puasa barangkali sudah biasa sana mah. Saya izin sama Pak Ustadz Abdul Haris itu, nah masalah waris aja lah. Mungkin khawatir orang tuh terlupakan, terlewatkan. Apalagi dalam hadis Nabi itu pertama kali ilmu yang dilupakan itu masalah waris. Ilmu yang diangkat pun adalah waris. Sementara esensinya kepentingannya ilmu waris. Sangat urgent, sangat penting. Cuma karena waris ini mohon maaf, masalah harta akhirnya gelap mata gitu. Maka oleh karena itu alhamdulillah keluarga dari Bapak dan semuanya ini alhamdulillah terpanggil supaya bagaimana cara untuk mendistribusikan dari milik orang tua kepada anak-anaknya secara syar'i gitu. Kalau saya sih ibaratnya aman secara syar'i, aman secara regulasi, aman NKRI kan gitu. Insya Allah aman dunia akhirat nanti kan ya. Nah, di dunia kan ada sebentar. Berapa berbanyaknya rezeki atau dunia di bawah enggak? Enggak, ya kan? Tapi bagaimana cara untuk kebersamaan keluarga? Itu ya niatnya gitu. Mohon alangkah indahnya dengan bacaan assalamualaikum dulu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam kiraati, nah ini ada ya? Ada lagamnya ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Ibu Haja Syariah dan semua keluarga baik
anak maupun menantu dan cucu-cucunya ya. Alhamdulillah. Dan saya juga terima kasih. Saya tersanjung akhirnya nih. Dipanggil sih masalahnya kan tidak semua orang bisa memanggil kayak bisa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mencari keberkahan semua. Khusus masalah waris ya, itu sesuatu yang harus kita laksanakan. Dan bagaimana caranya itu Allah sudah menggarisbawahi dulu. Tuntunan-tuntunan sudah jelas lah. Terutama kaitan dengan siapa yang mendapatkan, siapa yang tidak dapat. Dan kalau masalah waris itu kenapa sudah saling mewarisi, itu syaratnya harus ada orang meninggal dunia, ada ahli waris dan ada harta waris. 3 rukun ini terpenuhi enggak ini? Orang meninggal sudah ada belum? Sudah kan? Bapak ya? Ahli warisnya ada enggak? Pasti ada. Suami istrinya sama anak-anaknya. Kemudian ada enggak harta warisnya? Ada. Kalau enggak ada apa yang dibagi? Kalau enggak ada selama kan? Kalau ada kan berarti kan harus dibagi kan gitu. Nah, sudah memenuhi rukun. Ya. Kemudian kaitannya dengan saling mewaris itu ada 2. Ada sebab karena pernikahan, ada sebab karena keturunan. Kalau sebab pernikahan hanya sebatas suami istri saja. Suami meninggal dunia, istri dapat. Atau dibalik, istri meninggal dunia, suami dapat. Dibalik lah gitu ya. Kalau menantu, kakak ipar, adik ipar, apalagi anak tiri gitu loh, tidak saling mewarisi gitu loh. Yang mewarisi adalah kalau masalah hubungan pernikahan hanya sebatas suami istri. Yang kedua saling mewarisi karena keturunan. Keturunan itu ada 3, atas, bawah, ke samping gitu. Ini ilmu nih. Kalau atas siapa? Ayah, ibu, kakek, nenek itu atas. Usuliyah. Kita ada karena ada orang tua. Yang kedua ke bawah. Siapa itu? Furu'iyah itu anak, cucu, cicit sampai ke bawah. Kalau nggak ada ke atas, nggak ada ke bawah, baru ke samping. Siapa itu? Saudara-saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Kalau nggak ada semua, paman, bibi, dan seterusnya. Jadi atas bawah ke samping. Jadi kalau ilmu waris itu ada 25 ahli waris. Waduh banyak banget ya. Tapi 25 kalau ada semua, tidak semua mendapatkan. Sebabnya apa? Yang dekat menghalangi yang jauh, atau yang jauh terhalang dari yang dekat. Itu intinya. Dan yang lebih utama lagi, bahwa yang namanya orang meninggal dunia ini segerakan dibagi asetnya. Sebabnya apa? Kita jujur ya, kita lahir dari orang tua, apakah bawa emas? Enggak. Apalagi bawa mobil ya, kan gitu. Nggak bawa apa-apa kan? Nah, ketika kita hidup dari tidak punya, dari kecil, dewasa, nikah, yang tidak punya rumah. Atas nama siapa rumahnya? Atas nama orang itu kan. Tidak punya mobil, atas nama siapa? Ya punya orang itu juga kan. Dan seterusnya. Nah ketika orang itu meninggal dunia, nah segerakan untuk dibagi aset-aset atas namanya. Sebabnya apa? Kalau aset-aset atas namanya selama hidup tidak segera dibagi, itu di sana tersandra, tidak tenang di alam basa, bahkan menangis. Setiap malamnya, pengen tahu nggak berapa menangisnya? 1000 kali dengan rintihan dan tangis. Kalau aset-aset miliknya selama hidup tidak dibagi, itu menangis di sana. Semalamnya berapa? 1000 kali. Masih apa nggak Pak Rusnadi saya sampaikan waktu di bulan puasa itu? Dalam hadis Nabi mengatakan, inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Artinya saja, sesungguhnya arwah-arwah orang mukmin siapa saja berarti kan, setiap malamnya ya, mendatangi antara langit dan bumi di sana. Kata orang Jawa, di atas awang-awang lah gitu loh. Wa yaqifuna bi hidai buyutihim. Berhenti di sana sambil meluruskan rumahnya masing-masing.
arwah orang mukminin. Wa yakifuna bi buyutihim, meluluskan rumahnya masing-masing. Kalau rumahnya di Indramayu kayak saya nih, orang tua saya meninggal lihat, berarti oh rumah saya di sana nih. Kalau orangnya Semarang, oh saya di sana rumahnya nih. Kalau ayah siapa namanya? Ibu Edi di sini, berarti di sini. Melihat kenapa seperti apa nih? Sudah istrinya, anaknya, cucunya ini gitu. Melihat semua. Sambil wayuna di kullu wahidin bisautin hazinin al-famarot. Memanggil-manggil. Satu malamnya itu 1000 kali. Bisautin hazinin, dengan suara yang rintih. Nangis lah. Al-famarot berapa kali? 1000 kali. Selama hartanya tidak segera diwaris. Betulkah demikian? Kan gitu pertanyaan. Kan saya nggak denger kok, kan gitu. Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar ya? Ibu pernah dengar nggak? Manggil-manggil. Ibu siapa namanya? Istriku pernah, nggak pernah kan? Nggak pernah. Tapi dibuktikannya itu melalui mimpi biasanya. Saya mengalami ketika ada orang konsultasi nih, saya nanya, keluarganya pernah mimpi nggak? Oh sering mimpi. Nah nggak tahu nih, sering mimpi nggak ayahnya selama 2 tahun yang lalu meninggal? Awal-awal Mimpi. Ibu pernah mimpi nggak? Mimpi. Bentar ini asal Pak? Oh mantu. Ya, ibu pernah mimpi nggak suami ibu? Ketika setelah meninggal dunia? Pernah. Nah artinya mungkin secara fisik mah nggak kedengaran lah gitu loh, tapi secara ternyata itu sering gitu loh. Itu berarti apa tujuannya? Supaya segera supaya hartanya dimakan. Siapa yang dipanggil itu dalam hadisnya itu? Ya ahli wa aqoribi wa waladi ya man sakanu buyutana waladi susyabana, dipanggil semua. Ya ahli dimaknai suami istri. Kalau yang meninggal suami dipanggil ya istrinya. Kalau meninggal istri dipanggil suami. Ya ahli di situ. Wa waladi he anak-anak keturunanku. Ya anak cucu cici lah gitu ya, cicit lah. Wa waladi wa aqoribi he saudara-saudaraku, kakak kandungnya, kakak sekandung saya seibu. Ya man sakanu buyutana, hai orang yang menempati rumahku, dipanggil. Sampai wala bisusyabana, hai orang yang memakai pakaianku, dipanggil semua. Apa tujuan harapan orang yang meninggal dipanggil semua? Waktu tasimu amwalana, bagikanlah harta peninggalan. Ya tadi saya di awal tadi tuh, kita baru lahir dari orang tua bawa apa sih? Nggak bawa apa ya Pak ya? Gue ya? Ya masa gelondong tak ketika ayahnya enggak kan? Enggak. Tapi ketika sudah dewasa, sudah besar, yang tadi tidak punya rumah. Itu haknya siapa? Hak orang yang punya kan? Bahkan sertifikat atas namanya, BPKB motor atau mobil atas namanya. Nah, hal ini itu segera akan diselesaikan kalau orangnya meninggal. Kalau tidak selesaikan di sana nangis, gitu loh. Satu malamnya berapa? 1000 kali. Mungkin secara fisik nggak kedengaran, tapi melalui testimoni ataupun melalui. Nah kemudian saya mengalami ini penting nih. Saya menyampaikan apa adanya dan ini sebagai apa spiritual, pengalaman spiritual. Saya bagi-bagi sering tahun 2016 di daerah kota Cirebon, yang disebut ya ini rahasia sebenarnya. Setelah saya bagi waris tepat ini udah beres dari mulai jam 8 sampai jam 12 selesai saya sholat itu juga. Nah saya pulang mau ngetik komputer, mau berita acara bikin itu di ruangan yang telah dibagi itu ada bau harum. Nah ketepatan yang punya rumah ini yang meninggalnya orang tuanya dua-duanya, kemudian punya jualan tidak besar sih kayak jualan kelontong. Kebetulan ada orang beli. Nah kemudian karena mau beli kemudian transaksikan, kemudian baunya luar biasa, nanya, Bu pakai minyak wangi apa? Enggak, saya pakai minyak wangi apa gitu. Baunya luar biasa, wangi luar biasa.
Nah, setelah selesai kemudian dia pulang, ternyata ada keadilan baunya. Yang pertama. Kalau saya sih hakul yakin bahwa ketika aset-asetnya harta dibagi itu almarhumah orang peninggal semua itu senang setelah hartanya dibagi melalui pelantaran harum tadi. Terus pengalaman yang kedua saya waktu di Indramayu. Nah Indramayu mah nikah salah satunya itu orang Cina karena harus Islam. Kemudian orang Jakarta sih, salah satu anaknya ada 2, perempuannya di Indramayu, laki-lakinya di Jakarta. Kemudian dari Jakarta kemudian memanggil saya, kemudian bagi waris salah satu di antara menantunya itu menyaksikan awalnya. Kemudian ketiduran. Nah, dia sampaikan itu saat waktu selesai membagi, saya diantar lagi kan. Perjalanan dari ke Cirebon ini dia ngobrol menantunya. Tapi saya itu menyaksikan awalnya karena capek, kemudian ketiduran. Ibaratnya tidur ayam, tahu bahasanya itu. Itu yang sedang dibagi itu orangnya namanya Ibu Hajat Toyibah itu ngepung terus dadanya tadi menantunya dengan senyuman. Nah, berarti pertanda apa berarti? Berarti hartanya setelah dibagi itu senang gitu loh. Jadi kalau saya hakul yakin bahwa ini adalah pertanda orang yang setelah dibagi itu senang. Makanya PR bagi ahli warisnya, terutama dari istrinya, dari anak-anak, segerakan cepat. Jangan nunggu lama. Sebabnya apa? Mohon maaf, namanya orang kan kalau lama-lama kan setan itu selalu menggoda terus. Apalagi karakter anak tuh walaupun satu pabrik, sama enggak? Enggak. Satu pabrik nih, ada bikin tempe lah, sama enggak bentuk tempenya? Beda, ya kan? Karakter orang juga beda-beda. Nah, bagaimana menjaga hal demikian? Maaf saya tidak menjustis, tidak mensuzon ya. Ini secara umum, kita bicara umum nih. Nah, untuk menghindari itu segera bertindak. Nah, batas paling cepat sih kalau meninggal dunia suami itu paling cepat itu 4 bulan 10 hari, diambil dari masa iddahnya istri. Kalau yang meninggal suami, yang meninggal istri paling cepat itu 100 hari. Antara 100 hari sama 4 bulan 10 itu jeda untuk menginventarisir bagi orang yang punya hutang. Jangan sampai sudah selesai nanti ada orang yang nagih kan gitu. Itu tujuannya gitu. Sehingga kalau sudah dibagikan habis dong. Sementara banyak orang yang menagih, kejadian waktu. Kalau paling cepat ya kalau bisa segerakan. Alhamdulillah ini kan informasi sementara kan yang meninggal 2 tahun yang lalu ya. Anaknya berapa anaknya? Laki perempuan. Anak pertama laki? Perempuan. Anak kedua? Laki. Ketiga? Meninggal. Tahun berapa meninggalnya? Baru tahun ini. Bulan Juni. Berarti berapa bulan dong? 3 3 bulanan. Iya. Anak yang kedua, ketiga? Saya. Oh ibu. Yang keempat? Nama ibu siapa? Nah ini ibu? Intan. Ibu? Ayo. Ini menantu. Ini istrinya ya. Alhamdulillah. Ini cucu dari siapa? Dari ibu. Oh, cucunya dari anak Cucu dari. iya, dari anaknya siapa? Oh ini, oh iya. Kalau yang tadi meninggal di mana? di Bandung. Oh di Bandung. Iya. Laki-laki. Punya anak kedua berapa? Perempuan semua. Alhamdulillah. Berarti berkah berarti. Punya cucu ada, anak ada berarti. Karena banyak orang kaya tidak punya anak, terus cucunya sepi dong. Ya, alhamdulillah. Cuma ini harus kita syukur, harus kita nikmati, dan kalau bisa jaga kekeluargaan ini, silaturahim ini. Yang gara-gara masalah peninggalan orang tua menjadi berantakan, menjadi itu kan tidak sedikit itu. Bahkan yang tadi saudara sedulur jadi batur, ya. Dari uang sedulur jadi enggak, maka dia sedulur jadi uang sejen jadi sedulur, jangan sampai. Bahkan kata Nabi itu
Kalau terjadi demikian tidak termasuk umatnya. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yahqir. Kalau termasuk umatku sing cilik ora ngormati sing gede ora nyayangi sing gede. Gara-gara apa? Masalah waris. Jadi modus operandinya masalah waris terus itu. Makanya kenapa waris penting ini? Inilah waktunya, saatnya harus segera tahu semua kan gitu. Nanti ada pertanyaannya, mangga silakan. Nah, karena ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Anaknya 4, lakinya 1, perempuannya 3. Salah satu anaknya meninggal dunia, ya kan? Kemudian kita sampaikan juga, kalau ada anak laki ada perempuan kan beda dalam Al-Quran itu 2/1 nanti. Laki 2, perempuan 1. Kenapa sebabnya? Ini saya jawab. Atau sudah tahu semua kira-kira kenapa laki dapat banyak ya? Padahal ketika orang tua sakit siapa yang ngurusin? Anak perempuan, betul nggak? Tapi ketika meninggal itu dapat sedikit itu loh. Kenapa sebabnya kan? Perlu ada jawaban kan demikian. Nah itu. Padahal itu laki 2 perempuan 1 bukan kata saya. Kata siapa? Kata Allah. Langsung Allah. Kenapa mana? Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadil unsaya. Allah wasiatkan, syariatkan kepada kamu ketika meninggal dunia orang tua, maka laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Di samping yang lainnya ada yang setengah, 1/3, 1/4, 1/8. Tapi yang paling urgent itu 2/1 itu yang menjadi bias. Nanti bias ya. Yang menjadi sama, yang aneh lah. Kenapa sih lanang wadon berbeda-bedakan gitu loh. Nah, gitu. Terus yang utama lagi menjaga muru'ah ataupun kehormatan dari ayah ibunya. Nih, ibu ya. Ini anak-anak kan? Ibulah tetap ibu gitu loh. Bukan ibu jadi anak atau jadi babu, mohon maaf ini. Nah, secara umum kan karena ibu merasa tidak punya kerjaan, tidak tua, akhirnya kan ibu ikut sama anak. Betul gak? Yang betul anak ikut sama ibu sampai kapanpun. Ya kan? Ibu lah ya ibu gitu loh, bukan menjadi pembantu dan itu bukan. Artinya di saat masalah ada suaminya meninggal dunia, di situ ada harta. Harta itu ketika pernikahan ada 3. Ada harta bawaan, ada harta bersama, ada harta campuran. Bedanya tahu nggak? Kalau harta bawaan, harta didapat sebelum menikah, atau harta didapat setelah menikah tapi hasil warisan dari orang tuanya. Itu harta apa? Bawaan. Entah hartanya milik suami atau miliknya istri. Itu harta bawaan. Tapi yang kedua, harta bersama. Harta bersama ini harta didapat setelah menikah. Tidak melihat siapa yang bekerja. Suami yang bekerja suami. Apakah istri tidak bekerja? Justru istrilah yang kerjaannya banyak daripada suami. Ini saya loh, suami loh ini. Dan punya istri di rumah gitu. Kalau dicek masih banyak suami istri sebenarnya. Contoh konkretnya, ketika baru bangun saja siapa yang duluan dulu? Hah? Istri kan? Iya, jujur ya Pak ya. Saya jujur, istri yang dulu bangunan. Nah, setelah sama-sama sholat bersama, kemudian ngaji Al-Quran kalau bisa perlu ya. Nah setelah itu gimana suami? Kadang nyuruh istri, tolong bikinnya kopi deh, sambil lihat TV. Tapi kalau istri kerja nggak? Kerja apa? Untuk persiapan makan pagi. Benar ya kira-kira? Atau paling tidak kalau makannya nggak ada stoknya ataupun persediaan, paling cari warung. Siapa yang cari warung untuk beli nasi lontong sayur? Istri bukan? Istri itu siapa? Untuk bersama kan? Kerja bukan itu? Kerja. Si suami kan nganggur. Dalam hari itu ya, paling rokok sambil nunggu belum ada sarapan pagi kan? Setelah selesai sarapan pagi bareng-bareng, kemudian suami bekerja di kantor. Apakah istri tidak kerja? Banyak PR. Di antaranya ngepel. Ini belum masalah anak nih. Kemudian cuci baju dan seterusnya, ya kan?
Apalagi kalau punya anak luar biasa, banyak kerjaan lagi. Iya kan? Sampai pulangnya suami, kayak saya pulang jam 2 lah. Kalau sudah kalau pulang paling masuk tidur saya. Istri masih kerja loh. Gitu. Nah kemudian sampai malam, istri masih nyetrika dan seterusnya. Malam-malamnya ini cerita 17 tahun ke atas nih. Udah capek dikerjain lagi oleh suami. Ngerti nggak usah dikerjain lagi? Ya dia perayaan suami istri lah gitu lah. Berarti kerjaan yang paling banyak adalah istri. Walaupun yang bekerja suami, yang punya rezeki pun suami. Ya kan? Nah, makanya di sini namanya harta bersama. Gitu. Nah, kalau kita melihat kerjaan yang paling susah itu istri. Kerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh suami adalah apa? Mengandung, melahirkan, menyusui. Itu kerjaan bukan? Kerjaan yang berat itu. Mengandung luar biasa. Berapa bulan Bu mengandung anak? 9. Tidak bisa kesana kembali ya. Tidur aja susah ya. Kerjaan bukan itu. Bisa nggak dikatakan oleh suami? Nggak bisa. Apalagi melahirkan. Antara mati dan hidup. Setelah itu menyusui. Waduh luar biasa. Sakitnya anak ikut orang tua atau istrinya atau ibunya. Bahkan ketika suami sukses pun adalah berkat doanya seorang istri. Ibu sering doain suami enggak? Ibu sering doain suami enggak? Pasti ya kan Bu ya? Apa sebabnya? Karena suksesnya seorang suami berkat doanya seorang istri. Ini yang dimaksud dengan harta bersama situ Bu, maksudnya gitu. Paham kira-kira? Jadi harta bersama itu harta didapat setelah menikah. Siapapun yang bekerja gitu loh. Kalau harta bersama ini adalah milik bersama. Makanya kalau waktu saya pacaran sama istri saya ini, ya yang namanya nikah nanti itu sepenanggung sepenasiban. Serupiah pun saya dapat dari kerjaan dikasihkan semua sama istri saya. Ketika saya butuh ya minta lagi dong gitu loh. Jangan mana milik suami malah milik istri kalau sama menikah. Ini kita bicara umum dulu ya ini. Jadi ketika suatu saat ada yang meninggal dunia atau cara hidup, itu harta itu milik bersama. Maka dibagi dua dulu antara suami dan istri, entah cerai mati atau cerai itu, karena harta itu didapat setelah menikah. Beda dengan harta bawaan tadi. Kalau harta bawaan kalau cerai hidup ya tidak dibagi, miliknya suami milik suami itu istri. Tapi kalau suaminya meninggal dunia, harta bersama, harta bawaan itu langsung diwaris, bedanya itu. Jadi kalau harta bersama itu sebelum diwaris dibagi dua dulu, ya. Kalau harta bawaan, kalau orangnya masih hidup jangan diwaris. Contoh, suami masih hidup, tapi sebelum menikah sudah punya rumah. Kemudian meninggal dunia si istrinya, rumahnya milik suami diwaris nggak? Enggak. Sebabnya apa? Punya dewek, kan pinter itu ya kan. Nah, tetapi kalau suaminya meninggal dunia, ya harta milik suami setelah meninggal sebelum menikah itu dibagi nggak? Tetap dibagi. Tapi bedanya kalau miliknya suami dari sebelum menikah itu langsung diwaris, bedanya itu. Nah, menikah selama 10 tahun atau 30 tahun berapa miliar totalnya? Selama 1 miliar selama. Dibagi dua dulu. 500 untuk suami, 500 untuk istri. Siapa yang meninggal? Kalau yang meninggal suami nih, maka harta waris milik suami ada dua. Separuh harta dari harta bersama, berapa tadi? 500 juta. Harta bawaan dari suami berupa rumah tadi contohnya nilai 100 juta suami. Berarti ditambahkan 500 separuh dari harta bersama plus harta bawaan suami berapa? 100. Jumlahnya berapa? 600. 600 inilah namanya harta waris. Nah, istrinya dapat harta bersama nggak tadi? Berapa? Separuh tadi. Separuh ini bukan warisan, tapi keringatnya istri selama menikah dengan suami. Gitu. Ya, artinya istri dapat 2 hak nanti, atau suami dapat 2 hak, gitu loh.
hak pertama dari separuh harta, hak yang kedua warisan dari suaminya atau warisan dari istrinya yang meninggal dunia. Disinilah betapa muruahnya menjaga kehormatan seorang ibu ataupun istrinya suami yang meninggal dunia itu. Ada tadi mukadimah tadi itu, suami istri ibu ini jangan ikut anak gitu loh. Anak nggak ikut ibu sampai kapanpun gitu, maksudnya gitu. Paham ya? Nah, jangan sampai, karena banyak orang salah tafsir bahwa istri atau suami itu hanya dapat 1/8 saja. Contoh nih, ibu nih kan meninggal istri, suami nih ya, suami nih 1 miliar suami nih. Kalau tidak dibagi 2 dulu, ibu dapat 1/8 saja. Berarti berapa 1/8 1 miliar? 105. Sedikit kan? Berapa sisanya berarti? 7/8 untuk anak-anaknya. Sementara aset itu milik siapa? Milik anak apa milik orang tua? Milik orang tua. Orang tua. Itu maksud saya. Paham nggak? Nah, yang benar itu dibagi 2 dulu. Suami dapat 500, istri dapat. Yang dibagi yang meninggal saja. Yang meninggal istri, yang dibagi hanya milik istri. Kalau meninggal suami yang dibagi suami saja. Contoh ini yang meninggal suami kan, istri dapat 500 dulu nih. Suaminya apa? Bukan warisan, tapi apa? Keringatnya selama menikah. Anak tahu apa? Anak paling uangnya kan gitu, iya kan? Bahkan kasih sayang orang tua ke anak selamanya, sepanjang masa. Tapi kasih sayang anak orang tua sepenggalan. Ada ceritanya gitu ya? Nah itu. Nah itu menjaga muruah, menjaga kehormatan seorang ibu itu demikian, atau seorang ayah itu demikian. Nah, nanti istri ini dapat 2 hak ya, dapat separuh dari harta bersama dan dapat warisan 1/8-nya, itu maksud saya. Bukan 1/8 dari 1 miliar, tapi 1/8 dari 500 juta. Gitu. Paham ya? 5 juta dari 1/8 berarti apa? Berarti berapa? 62.500. Berapa nilai? 562.500. Itu miliknya siapa? Istri. Nah, kalau meninggal suami, meninggal istri, suami dapat 1/4. Bedanya itu. 1/4 dari 500 juta berarti berapa? 125 juta. Berarti kalau meninggal istri, suami itu dapat 500 plus 125 juta. Kok dapat banyak ya? Ya emang yang haknya mereka ya. Yang dapat banyak kan karena berkatnya, adanya harta kan berkat dari orang tua. Mohon maaf, orang pasti meninggal dunia semua kan. Suatu saat meninggal dunia lagi, diwaris lagi. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya lagi kan gitu. Jangan sampai orang tua ini dapat sedikit gitu. Jangan sampai orang tua ikut sama anak gitu. Maksudnya gitu. Paham kira-kira ya? Masuk akal gak kira-kira deh? Nah di situ. Karena banyak sih, mohon maaf ini, banyak orang salah tafsir. Dikiranya suami itu dapat 1/4 saja, atau istri itu hanya dapat 1/8 saja. Sebenarnya apa? Ada anak masalahnya. Itu benar, tapi bukan dari keseluruhan, tapi dari miliknya yang meninggal saja tadi itu. Kalau langsung dibagi waris, kasihan dapat sedikit. Apalagi kalau masih anak-anak masih kecil, suaminya meninggal masih muda gitu. Ada nggak meninggal masih muda suaminya? Ada ya, banyak kan? Ada, anak saya masih muda. Contohnya kan gitu ya. Kalau seandainya tidak dibagi 2 dulu, namanya si ibu, ya, ibunya anak-anak dapat 2 kewajiban. Kewajiban pertama mengasuh anak-anak masih kecil, iya kan? Kewajiban kedua, anak itu dapat warisan dari orang tua yang meninggal dunia. Coba kalau istrinya dapat sedikit cuma, anaknya masih kecil-kecil nih, anak tetap dapat hak waris. Kalau tidak dibagi 2 dulu, dapat 1/8. Contoh cuma 1 miliar saja, dapat berapa? 125 juta. Anak yang paling banyak nih. Sementara anak punya kewajiban, punya hak pada orang tua apa? Hadona, ataupun biaya hidup lah. Orang tua dapat sedikit, malah kewajiban membiayai gitu loh. Nah, ada sedikit sih masalahnya. Tapi kalau dibagi 2 dulu, dapat banyak nggak? Kewajibannya bisa nggak?
Nah, kalau tidak dibagi dua dulu, salahnya di situ, Bu. Gitu loh. Makanya dibagi dua dulu, harta bersama. Bahkan kata Nabi ini, ketika menikah, kemudian miftahul rizki, akan terbuka pintu rizkinya. Tidaklah mudah ketika menikah tuh. Banyak belum menikah, walaupun sudah bekerja, cepat habis rezekinya. Tapi kalau menikah, barokah. Dilalainya suami istrinya bisa nabung, dengan nabung bisa beli rumah. Inilah kebersamaan di sini gitu maksudnya antara suami istri. Maka ketika meninggal dunia salah satunya ataupun cerai hidup sekalipun tetap dibagi dua, karena hartanya itu milik berdua. Susah senang bersama. Walaupun yang bekerja suami tadi berkat doanya seorang istri. Istri kerjaan lebih berat sebetulnya sih, mengandung, melahirkan, menyusui, enggak. Tapi kerjaan suami bisa nggak digantikan oleh istri? Bisa. Contoh saya sebagai punya motor lah, saya punya motor. Kemudian tadi malamnya itu kehujanan, mau dipakai, mau berangkat lagi itu jelek atau beleput bahasa Jawa, kotor lah ya. Bisa nggak nyuruh istri supaya untuk ngelapi? Bisa. Berarti bisa kan? Kerjaan suami bisa dikerjakan istri. Sebaliknya kerjaan istri tidak bisa dikerjakan oleh suami. Tapi suami istri saling melengkapi sebenarnya. Kekurangan dan kelebihan hanya milik manusia, sempurna milik Allah. Makanya disuruh menikah tuh tujuan untuk apa? Untuk melengkapi kelebihan. Makanya harta bersama. Nah itu ya, jelas ya. Nah yang paling utama lagi nih, masalah yang meninggal dunia ataupun anak laki perempuan dulu nih. Kata Allah kan anak laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kenapa gitu loh? Ada 4 sudut pandang. Pertama secara sejarah, sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, itu zaman jahiliyah. Sering perang antara suku kabilah. Ini cerita dulu ya, boleh nggak? Boleh. Nah, ini pencerahan nih katanya. Bapak kan penyerahan katanya nih. Iya. Nah, karena waktu zaman dulu sering perang, siapa yang mempertahankan suku kabilah? Anak laki-laki, anak perempuan kira-kira? Yang suka perang nih? Laki-laki. Laki-laki bawa senjata kuat nggak? Kuat. Tapi perempuan bisa nggak? Nggak bisa. Waktu zaman jahiliyah, akhirnya ketika meninggal dunianya orang tuanya, maka hak waris hanya jatuh pada anak laki semata. Perempuan tidak sama sekali. Waktu zaman jahiliyah loh. Apa nih? Wis mantap. Kopi apa? Boleh kopi semua kopi. Kalau putih semua. Kira adil, itu kita adil masalahnya. Kalau adil kopi semua gitu. Kalau putih semua kan gitu. Walaupun adil bukan bersama ya. Nah, ini minum dulu nih saya nih. Aduh, tapi beda nggak adil berarti nih. Makanya Mbak ini bagus ya Pak. Bapak mana? Sama aja Pak. Oh gitu. Kalau minum mah tergantung selera. Oh gitu ya, terus selera ya. Iya. Saya selera ini udah dele. Penghormatan nih. Ini kita bicara masalah kenapa laki dapat 2 nih, perempuan 1. Insya Allah masuk akal semua kayaknya sih menurut saya. Yang pertama dari sejarah bahwa ketika zaman jahiliyah yang menjaga keutuhan suku itu anak laki-laki. Maka ketika meninggal dunia orang tua, secara konsekuensi hukumnya itu jatuh pada anak laki semata. Perempuan tidak dapat sama sekali. Bahkan ketika melahirkan seorang anak perempuan jadi aib, jadi malu. Sebabnya apa? Perempuan saat zaman itu menjadi aib karena sebabnya tidak mampu mempertahankan sukunya, tidak mampu berperang. Gara-garanya akhirnya dibunuh waktu zaman jahiliyah. Anak perempuan tuh Bu, bayangkan kalau sekarang jahiliyah, ada nggak ibu-ibu kira-kira? Ada, sekelasnya Manohara paling. Yang cantik-cantik kayaknya sekelas. Nah itu apa tuh? Untuk hawa nafsu saja. Zaman jahiliyah demikian. Jadi tidak ada penghormatan sama sekali sama perempuan waktu zaman jahiliyah. Tapi alhamdulillah ketika Nabi menjadi Rasul sudah berbalik arah. Siapa yang paling kita hormati? Jawabnya ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Penghormatan bukan? Sebelum janji kan dibunuh. Itu.
Ibu itu perempuan bukan? Nah, bahkan surga ada di telapak kaki, betul nggak? Penghormatan bukan? Ditambah lagi masalah warisan yang tadinya tidak dapat sama sekali, malah dibunuh ketika Nabi diutusnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 7. Lirijali nasibum mimma tarakal walidayni wal aqrabun wa lin nisa'i nasibum mimma tarakal walidayni walla minhu au kasur. Ketika meninggal dunia ayah atau ibu, dapat bagian untuk laki-laki dan bagian untuk perempuan. Belum koma, belum titik, masih koma. Walla minhu au kasur. Ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak. Nah, sedikit dan banyaknya ini diuraikan surat An-Nisa ayat 12-nya tadi. 1:1. Artinya laki dapat 2, perempuan dapat 1. Secara sejarah itu kesimpulan masih mending dapat sedikit daripada tidak dapat sama sekali. Bayangkan kalau sekarang jam jahiliyah, dapat enggak? Tapi kalau meninggal dunia setelah zaman jahiliyah hilang kan dapat kan? Walaupun sedikit. Pak Ustadz, punten dulu saya pinggangnya sakit. Nggih, mangga. Punten nih Pak Ustadz. Nggih, mangga. Ini agak lama nggak kira-kira bicaranya? Enggak apa-apa, Pak. Saking ada pencerahan. Nah, gitu. Ya. Istirahat dulu, Pak. Kerja di mana? Kerja di mana? Ini apa? Ngajar. Oh, jadi guru juga. Bis, mantap. Di mana? SMP 6 SMK 6 itu di Darungan. Darungas, iya. Di Burung ya. Gelatik dekatnya. Sana juga ada TPQ Kiroati juga. Iya, belakangnya Nurul di Sofia. parkir kalau nggak salah. Oh, bukan di apa namanya itu, di Ketilang. Bahkan ketika khutbah Quran dia kan acara khutbah Quran di Nurul Sofia itu Ramadan yang lalu setiap tahun. Setiap tahun. Jadi secara kesimpulan sejarah itu masih mending dapat sedikit daripada tidak dapat sama sekali. Nah, berkembang kenapa dapat sedikit kan itu loh. Nah, ternyata yang kedua tentang hak dan kewajibannya berbeda antara laki dan perempuan. Ilustrasi itu sederhana, seumpama orang tua meninggal dunia. Laki dapat 2 ya, perempuan dapat 1. Meninggal dunia orang tua hartanya 3 juta seumpama. Anaknya 2, laki perempuan, berapa masing-masing berarti Bu? Laki 2 juta, perempuan 1 juta. Iya kan? Nah, dari laki 2 juta, perempuan 1 juta, berkembang dewasa, kemudian laki-laki mau menikah dengan calon istrinya. Pengalaman nih dulu nih, ya, nostalgia nih. Pertama kali kita sebelum menikah, kata Pak Lebek, Pak penghulunya, ditanya apa? Pertama kali yang paling ditanya, mas kawinnya berapa? Itu loh, iya kan? Ngasih berapa mas kawin aja coba Bu? Rahasia Bu. Contoh, uang 2 juta ini kemudian menikah oleh kepada calon istri, warisan 2 juta berkurang atau bertambah kira-kira untuk nikah? Berkurang utama masalah mas kawin saja. Kalau masalah itu tetap laki semua lah kebanyakan ya. Mas kawin saja. Mas kawin taruhlah dikasih berapa kira-kira mintanya Bu? 1 juta ya seumpama. 1 juta berarti warisan dari orang tua 2 juta kurang atau bertambah akhirnya? Kurang berapa sisanya? 1 juta. Anak laki-laki ya. Tapi gilirannya adiknya perempuan dapat warisan dari orang tua berapa? 1 juta. Kemudian dinikahi oleh calon suaminya. Warisan 1 juta itu berkurang atau bertambah nantinya ketika menikah? Kenapa bertambah coba? Nah, kan gitu. Jadi ketika membandingkan harus selaras kan? Dapat mahar dari suami 1 juta lagi seumpama. Berarti dapat 1 juta plus. Kalau saya jujur Pak, mas enak perempuan sebetulnya sih. Sebabnya apa? Kalau perempuan nggak wajib memberi, malah wajib diberi.
Kalau laki-laki wajib memberi, tidak wajib diberi. Gitu. Itu sangat adilnya Allah ini. Nah, kadang-kadang orang tidak sampai ke sana pikirannya, Pak. Betul nggak kira-kira? Pikirannya kok kenapa beda gitu loh. Gitu. Jadi Allah tuh sangat adil. Kenapa laki dapat 2 tuh? Justru dapat sedikit akhirnya. Kurang gitu maksudnya. Tapi perempuan malah bertambah. Ya Pak ya? Ada 4 nih. Sudah cukup 2 aja tak? Artinya, ayo kita bersama-sama, kita harus menyadari ini adalah perintah Allah. Kenapa laki dapat 2, perempuan dapat 1? Intinya, walaupun dapat sedikit, ingin barokah. Yang diharapkan barokah kan? Tapi kalau banyak tidak barokah, cepat habis. Bahkan bisa milalati bahasa Jawa. Jangan sampai kan? Kita apa kata Allah? Makanya kita aman secara syar'i, aman secara regulasi gitu. Aman NKRI, ini Bapak ini gurunya gitu ya, harga mati lagi kan gitu. Secara regulasi ada aturannya Pak, masalah waris tuh ya, kompilasi hukum Islam pasal ayat apa nomor 1 tahun 91 di pengadilan agama sama itu jawaban 1. Aman syar'inya Al-Quran gitu loh, misalkan barokah gitu ya. Tadi kesimpulannya bahwa kalau meninggal dunia salah satunya suami istri, kalau ada harta bersama dibagi 2 dulu kesimpulannya. Yang dibagi hanya miliknya yang meninggal saja. Maka dalam hal ini ibu atau istrinya dari bapak meninggal dunia itu dapat 2 hak. Hak pertama apa tadi? Separuh warisan, separuh dari harta bersama, kemudian dapat warisan 1/8-nya gitu. Ya, paham ya? Yang kedua, laki perempuan berbeda. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Nah yang ketiga ini yang belum saya sampaikan, tentang mengenai saudara ada salah satunya atau anak salah satunya meninggal dunia. Anak yang kedua nih, ya. Banyak diantaranya ketika meninggal dunia anak salah satunya, entah lebih dulu orang tua atau setelah meninggal orang tua, itu tidak dapat katanya, sudah terputus kata siapa? Artinya secara logika, sebenarnya anak sama orang tua apakah ada istilah mantan? Ada mantan nggak orang tua sama anak? Nggak ada, ya kan? Yang kedua, anak sama anak apakah saling terputus? Nggak ada. Makanya anak sama anak ini sama hubungannya, punya hak yang sama. Walaupun meninggal dunia lebih dulu ataupun baru meninggal daripada bapaknya, itu tetap dapat hak. Dengan catatan tadi, dengan syarat. Syaratnya anak yang meninggal dunia itu punya anak. Kalau anaknya meninggal dunia tidak punya, kalau dikasih itu siapa? Itu maksudnya gitu Pak. Ya, artinya anaknya anak tadi atau cucunya dari orang tua yang meninggal ini pertama tetap dirangkul sebagai keluarga besarnya. Yang kedua, dia dapat hak bukan dari kakeknya, tapi dari orang tuanya, dari bapaknya gitu loh. Maka dalam kompilasi itu ada namanya ahli waris pengganti gitu. Siapa itu? Cucunya tadi menggantikan posisinya orang tuanya. Porsinya bukan dari kakeknya, tapi dari orang tuanya. Nanti berapapun banyaknya anak cucunya dari anak tadi, ya itulah hak dari orang tuanya yang meninggal dunia tadi, dari anaknya tadi maksudnya gitu. Untuk anak 1, 10, ya dari bagian dari orang tuanya gitu loh. Atau anaknya bapak tadi gitu loh. Nah, itu namanya apa? Ahli waris pengganti. Sebelum ada kompilasi, ini sering perang Pak, mohon maaf ini, antara ponakan sama buah atau bibi. Kalian tidak dapat sih? Gimana perasaannya? Kita sebagai cucu lah selama meninggalnya tidak dapat dari kakeknya. Yang dapat adalah anak-anaknya tua bibinya atau pamannya. Gimana perasaannya kira-kira? Pertama, seakan-akan dikeluarkan dari keluarga besarnya, iya kan? Yang kedua, dia tidak dapat. Makanya jembatan untuk mengakurkan antara ponakan, uak, bibi sama ponakan itu adalah melalui kompilasi hukum Islam. Itu pun Al-Quran ada surat An-Nisa 33.
Kalau 32 tentang mengenai harta bersama kan. Jadi tadi aman secara regulasi, aman secara syar'i, aman NKRI gitu. Terutama aman keluarganya, harmonis keluarganya. Di situ. Nah, nanti salah satu anak yang meninggal dunia setelah bapak meninggal di 3 bulan yang lalu tetap dapat hak Pak. Nanti haknya ini untuk siapa? Untuk anaknya lagi. Nah, cucu ini bukan dari warisan orang tua, bukan dari kakeknya, tapi dari bapaknya gitu. Jadi anak yang 4 itu tetap dapat hak semua, entah meninggal atau masih itu. Dengan catatan yang meninggal punya anak, itu aja. Kalau tidak punya anak, untuk siapa dikasih pun? Iya kan? Nah, sah dapatnya itu. Kalaupun tidak dapat sumbama, kemudian cucunya menggugat di pengadilan, pasti dikabulkan. Gitu. Jangan sampai ke pengadilan lah gitu loh. Artinya gitu kan? Karena orang kan punya pendidikan semua kan gitu loh. Loh saya nggak dapat gitu loh. Wah digugat aja. Ya alhamdulillah jangan kan gitu loh. Maka adanya warisan inilah tujuan utama adalah untuk mengharmoniskan antara kakak sama adik, keponakan dengan bibi paman dan buahnya. Bukan gara-gara warisan menjadi ribut. Itu yang dimaksud demikian. Karena semuanya itu ada aturan semua. Kalau kita ingin bahagia di dunia, di akhirat, ya harus ikuti peraturan. Mobil yang bikin siapa? Jepang ya. Kalau mobilnya terawat, tidak cepat rusak, ikuti peraturan Jepang bukan? Ya kan gitu, maksudnya gitu loh Pak. Sama Allah juga menciptakan manusia. Bagaimana supaya selamat gitu loh di dunianya, di akhirnya tetap mengikuti aturan. Aturan Allah itu apa? Al-Quran. Al-Quran satu-satunya aturan tadi 2:1 gitu loh. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalaupun yang meninggal dunia salah satu anak tetap dapat. Al-Quran juga berkata surat An-Nisa 33. Aman regulasi, aman syar'i gitu. Jelas ya? Maka ada pertanyaan barangkali. Enggak Ibu? Atau Bapak bebas ini bertanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan Pak Ustadz mengatakan bahwa waris antara perempuan dan laki-laki itu kan beda ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan dalam hal ini nih yang nyata aja ya di keluarga kita ya. Ini kan kebetulan adik ipar saya, adik istri itu kan laki-laki. Iya. Dan mestinya kan dapat 2/3 atau setengahnya. Terus ya. Yang pernah saya tanyakan juga, kalau misalkan sudah meninggal itu bagian warisnya itu tidak sepenuhnya setengah daripada harta orang tuanya, benar nggak? Jadi gini, jadi ahli warisnya khusus ya kita bicara di sini ya. Iya. Kalau itu bisa umum tadi. Ya. Yang meninggal suaminya atau bapaknya kita semua. Nah, ahli warisnya adalah pertama istrinya, kedua adalah anak-anaknya. Cucu tidak dapat. Sebabnya apa? Karena masih ada orang tua semua nih, gitu. Ya. Walaupun anak yang tadi salah meninggalnya tetap dapat. Ya, maksudnya tuh. Sebenarnya dulu. Sebabnya apa? Anak sama orang tua tidak diselewatan. Iya. Nah, makanya aset 1 miliar dibagi 2 dulu nanti contohnya. Yang dibagi hanya berapa? Separuhnya. Ahli waris adalah istri dapat 1/8. 4 anak laki perempuan sisanya. Berarti gitu Pak. Sisa diambil 1/8 berarti berapa sisanya? 7/8. 7/8 dari 5 juta berarti berapa nilainya? Nanti dibagi kepada keempat anak. Porsinya masing-masing anak, laki dapat 2, perempuan dapat 1. Laki berapa Pak? 1. Perempuannya berapa? 3. 2 tambah 3 berarti berapa? Dari mana 2 tadi? Anak laki-laki masalahnya. Ya kan? Walaupun 1 tapi nilainya 2 gitu loh. Paham ya? Anak perempuan masing-masing 3. Dapat 1 semua kan? Berarti 3. 3 tambah 2 sama dengan 5.
berarti anak perempuan dapat 1/5 dari 7/8, nanti gitu Pak. Anak laki-laki 2/5 dari 7/8, nanti gitu caranya Pak. Bisa kejawab nggak? Paham nggak maksudnya? Bukan 2/3 berubah, berarti dapat berapa? 2/5 untuk laki-laki, 1/5 untuk perempuan. Angka 5 ini bukan harga mati. Harga matinya adalah 1/2. Contoh, walaupun anak 4, tapi jenis kelaminnya beda. Angka 5 enggak munculnya? Beda. Contoh, dibalik sekarang. Anak lakinya 3, perempuannya 1. Berarti berapa jumlahnya? 7 kan? Berarti anak perempuan dapat 1/7, anak perempuan laki-laki 2/7. Gitu maksudnya gitu lah. Masuk akal nggak kira-kira? Aku dibalik lagi 3 contoh lagi. Anak 4 sama-sama 4 ini. Anak 4 ya. Anak lakinya 2, perempuannya 2. Berarti berapa masing-masing? 8. Dari mana? Dari 8 tadi apa? 6. Dari mana 6? Anak perempuan 2, masing-masing 1 kan? Anak laki 2, masing-masing 2. Berarti berapa? 4. 4 tambah 2? Berarti laki-laki dapat 2/6, anak laki-laki perempuan 1/6. Gitu. Ya Pak ya? Nah, anak laki dapat banyak ya, alhamdulillah deh. Kalau memberi kepada anak perempuan boleh nggak? Sangat boleh. Kalau ada niat baik. Kalau tidak memberi tidak dosa. Cuma dilarangnya yang laki-laki meninggal, susah dong bisa ngomong ini. Ya, tetapi ini untuk menjaga anak-anaknya yang anak laki tadi. Dia dapat hak bukan secara langsung dari kakeknya, tapi dari hak orang tuanya. Itu maksudnya Pak. Nyambung ya pertanyaan tadi. Bukan 2/3 loh Pak. Kalau tapi 2/3 karena anaknya 1, anaknya 2, anak laki, anak perempuan gitu loh. Maka anak laki dapat 2/3, anak perempuan dapat 1/3. 2 tambah 1 sama dengan 3. Kalau tadi anaknya 4 dengan berbagai macam jenis kelamin beda lagi kan gitu loh. Nah, khusus untuk di sini anak lakinya 1, perempuannya 3, berarti berapa masing-masing? Kenapa dari 5 gitu loh? Anak laki dihukumi 2, anak perempuan dihukumi 1 tambah 1 tambah 1 3 tambah 2. Berarti anak laki dapat 2/5, perempuan 1/5. Insya Allah kalau kita terima kata Allah, misalkan barakah. Berarti yang 25 tuh masih hidup atau sudah mati? Iya, gitu. Karena itu ketentuan dari Allah. Surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unsayyain. Itu paling pertama itu Pak. Nah, ayat berikutnya 11 12 itu ada angka 1/3, 1/4, 1/8, itu jadi masalah. Yang jadi masalah itu ini 1/2 ini. Jadi menjadi tabu bahkan menjadi pembenaran, sudah menjadi umum, gitu loh. Dibagi rata maksudnya gitu loh. Banyak yang bagi rata itu, tapi jangan sampai kalau bisa. Ini adalah kata Allah. Kalau kita ingin dunia akhirat bahagia semuanya itu ikuti kata Allah. Justru ketika dapat sedikit menerima, insya Allah kan barokah. Ketika investasi bertambah, tidak rugi. Yang diharapkan kan bertambah kan. Kalau dapatnya banyak tapi tidak barokah, dilalanya itu ketipu gitu loh. Mau ketipu nggak kira-kira? Nggak mau kan itu. Kadang-kadang maaf sakit berkepanjangan. Kalau sakit butuh biaya nggak? Habis nggak akhirnya? Nah itu. Jadi kita ingin cari keberkahan di situ. Jangan melihat banyaknya, tapi melihatnya keberkahan. Toh perempuan dapat sedikit pun, nanti dari suaminya dapat banyak nanti. Ketika suaminya dapat warisan dari orang tuanya, saling melengkapi nggak kira-kira? Nah gitu sudah. Ya Bu ya. Jadi udah sedikit nih soalnya. Ini nanti suami dapat banyak dari siapa? Dari orang tuanya. Saling melengkapi sebetulnya sih Pak. Cuma orang kadang nggak terpikir ke sana kan. Nih, satu lagi nih sebagai pelengkap. Terutama ketika saya menyampaikan di teman-teman yang katakanlah gender, tahu gender ya? Pendekar hak yang sama gitu loh.
feminis nah gitu ya. Kenapa gitu loh? Ingat, namanya warisan itu yang capek bukan anak gitu loh. Yang capek adalah orang tua. Anak given, menerima gitu loh. Capek enggak? Ini harta orang tua masalahnya gitu loh. Gitu yang dimaksud demikian. Yang gender inilah suami istri gitu. Karena itu susah senang bersama. Itu gender. Kebersamaan itu makanya tidak dibagi 1:2, tapi dibagi 2 gitu. Ya Bu ya. Jadi kalau suami istri selama menikah namanya gender itu. Ya bahkan saya sampaikan malah justru yang perempuan yang kerjanya banyak daripada laki-laki gitu loh. Di checklist tadi masih banyak perempuan tadi loh. Bahkan suksesnya seorang suami berkat doanya seorang. Nah inilah gender gitu loh. Maka ketika harta bersama itu tidak boleh 1:2, tapi dibagi sama rata. Setengah untuk suami, setengah untuk istri. Itu bukan warisan. Tapi apa? Gender si suami istri tadi gitu. Gonogini bahasa Jawa. Banyak kita bertanya nih, terutama mohon maaf orang Jawa. Gak ada ayatnya masalah gonogini. Ada. Surat An-Nisa ayat 32. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Itu bahasa kasar, itu usaha Pak. Perempuan dapat bagian apa yang dia usahakan selama menikah dengan suami, sama suami pun dapat hak bagian apa yang dia usahakan dengan istri gitu. Bagi rata tadi itu namanya gender tadi. Tapi kalau masalah warisan bukan gender saya sampaikan, tapi itu miliknya siapa? Orang tua. Anak tinggal menerima. Yang capek siapa? Anak atau orang tua? Nah itu yang dimaksud itu loh. Masuk akal nggak kira-kira? Nah inilah saya menyampaikan di RS setiap tahun dari tahun 2003 alhamdulillah banyak menerima semua. Yang utama mencari keberkahan itu. Ya silakan. Yang itu tadi kan harta bersama dibagi 2. Nah Ya. itu dari harta total dikurangin beban dulu atau langsung dibagi 2 gitu? Apa dikurangin Bagus beban? pertanyaan ini. Jadi namanya harta waris itu sisa setelah dikeluarkan kewajiban-kewajiban si mali. Ya, ada 4 yang harus didahulukan. Pertama, takjizuz zanajah, biaya perawatan jenazah, dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan. Kalau umumnya tahlilan, termasuk tahlilan juga. Toh tahlilan untuk siapa sih? Untuk doanya untuk orang meninggal dunia kan? Itu, iya kan? Nah, selama dikeluarkan dulu nih 1 miliar selama nih, habisnya 1 juta kepangannya gampangnya contoh ini. Berarti saya berapa? 100. Kemudian ternyata orang yang punya harta yang meninggal itu punya utang. Maka kata Nabi, tidak akan saya sholatkan selama hutangnya belum dibayar. Ternyata hutangnya berapa? 100 lagi selama. Diambil 100. Itu berarti berapa sisanya? 800. Ya. Adakah wasiat? Nah, dengan catatan wasiat bukan pada ahli waris, pada orang lain. Karena ahli waris tidak berlaku la wasiat ahli waris. Tidak berlaku wasiat pada ahli waris. Sebabnya apa? Kalau wasiat, walaupun ada ayatnya surat Al-Baqarah surat 180. Tapi kalau wasiat pada anak itu subjektivitasnya ada, like and dislike-nya ada. Anak yang tidak disukai tidak dikasih. Ya, anak yang senangi dapat banyak. Berarti wasiat kan tidak adil kalau gitu kan. Maka 180 dihapus secara keberlakuannya, berlaku surat An-Nisa ayat 30 ayat 11 tadi. 2/1 tadi gitu loh. Nah, gitu. Kalau kita menurut ayat ya. Jadi kalau wasiat itu boleh dengan catatan bukan kepada ahli waris. Contoh, kata orang tuanya, tolonglah harta milik saya untuk infak sedekah untuk masjid sembahlah. Atau untuk orang lain yang banyak jasa pada orang tuanya. Contohlah contoh pembantu lah contohnya. Dan catatan tidak boleh melebihi 1/3. Selama sisa berapa tadi? 800 ya. Dikasih untuk wasiatnya 50 semama. Berarti masih saya berarti bahasanya 750.
Nah, sudah selesai belum? Belum, satu lagi, baru 3 nih. Yang keempat adalah kalau harta tadi harta bersama dibagi 2 dulu. Berapa nilai Bapak? 750 tadi dibagi 2 masing-masing 375. 375 inilah namanya warisan. Ya, nah enggak? Warisan itu sisa setelah diambil kewajiban-kewajiban si baik tadi. Masalah biaya ngurus jenazah sampai tahlilan sampai 100 atau nyewu nggak masalah, atas kesepakatan keluar toh ada hartanya kok. Sampai untuk memperbaiki makam juga gitu bisa. Bisa. Dia menjahul itu boleh. Menjauh apa? Itu yang Makam. Nah, sekarang kita ada kesepakatan apakah sampai di sana apa cukup sekarang, nanti ke depannya itu tanggung jawab masing-masing anak bisa, atau tetap untuk dari situ bisa atas kesepakatan dari anak. Tapi tetap warisan tetap harus dilaksanakan kalau bisa secepatnya. Jangan sampai tadi merintis setiap malamnya berapa? 1000 kali gitu loh. Gitu. Nanti konsekuensinya ketika dibagi sekarang semama, nanti haul tiap tahunnya mangga biasa masing-masing tak atau urunan bareng-bareng tak gitu loh. Contoh dibagi sekarang ya. Tapi kan kalau biasa kita kan sering ada haul kan atau mendak bahasanya. Tadi Bapak apa bahasa tadi itu? Jahul. Jahul Oh. memperbaiki makam lah. Oh, jahul ya. Ya, 3 tahun. Kalau sudah dibagi waris selesai kan? Nah, berarti kan jahulnya kan patungan. Atau sebelum dibaris, diambil dulu lah. Tadi sisa berapa? 750. Dan diambil 50 lagi nih, suama nih. Untuk jahul nanti. Boleh. Asal kesepakatan gitu loh. Ya Pak ya? Tapi secepatnya untuk dibagi sih. Supaya jangan sampai bengok-bengok nangis-nangis gitu loh. Berarti yang dibagi berapa tadi? 700 dibagi 2 dulu tapi kalau emang harta bersama. Yang dibagi hanya berapa? 350 juta. Gitu. Paham ya? Paham nggak? Iya. Nah di situ. Jadi tergantung apa? Kalau emang belum diselesaikan semua, selesaikan semua. Warisan itu kalau ada, kalau masih bahkan ketika tidak punya warisan, malah punya hutang, berarti nggak bertanggung jawab anak-anaknya. Harus. Makanya kita alhamdulillah loh. Kalau saya melihat kayaknya ada warisan banyak nih, harus bersyukur gitu loh. Karena tidak sedikit orang tua meninggal dulunya meninggalkan hutang. Maka harus bersyukur nih. Dengan meninggalkan harta jangan rebutan gitu loh. Segerakan dibagi secara syar'i gitu. Jangan nunggu lama-lama kalau bisa. Karena maaf karakter orang beda-beda masalah. Nah, disitu. Gitu ya. Tujuannya keselamatan semua. Ayah yang kita dapat jasanya dari orang tua segerakan kasihan. Makanya bukti cinta kasih sayang pada keluarga adalah salah satu adalah pembagian waris. Sejauh mana cinta kasih orang tua? Buktikan dengan melalui warisan. Jangan sampai gara-gara orang tua meninggalnya ada warisan kemudian jadi ribut. Kakang jadi wong sejen, adik jadi wong sejen.